Kembali bersama kami di Market Buzz, pemirsa. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat dan bertahan di level 7.500-an di perdagangan Selasa. IHSG ditopang kebangkitan saham perbankan Big Caps di tengah rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2025 yang jauh di atas ekspektasi. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,68% ke level 7.515,18 di akhir perdagangan Selasa. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor barang konsumen siklikal melesat 3,72%, sektor keuangan naik 1,32% dan sektor properti melaju 1,11%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah adalah sektor barang baku turun 1,11%, sektor perindustrian melemah 0,25% dan sektor infrastruktur koreksi 0,13%. Saham emiten tambang Grup Salim AMMN menjadi penopang utama kinerja IHSG dengan tutup menguat 5,19% di level Rp7.600 per saham dengan sumbangsi 11,75 indeks poin ke penguatan IHSG. AMMN menguat signifikan usai turun dalam di Senin dan jadi pemberat utama IHSG. Kemudian susul 3 emiten perbankan terbesar diantaranya saham BBCA ditutup naik 1,81% ke level Rp8.425 per saham menyumbang 10,7 indeks poin ke IHSG. Saham BMRI yang menguat 2,81% ke level Rp4.750 per saham dan menyumbang kenaikan 11,38 indeks poin. Dan saham BBRI naik 0,81% ke level Rp3.740 per saham, menyumbang 7,47 indeks poin. Diketahui ekonomi Indonesia di kuartal 2 2025 tumbuh tinggi. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 sebesar 5,12% secara tahunan. Pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi dari kuartal 1 2025 di 4,87%. Pertumbuhan ini berada di atas rata-rata angka psikologi RI di 5%. Dari global sinyal dovish menguat setelah Gubernur The Fed Bank of Francisco Mary Daly menilai waktu pemangkasan suku bunga sudah semakin dekat di tengah pasar tenaga kerja Amerika sedang melemah dan tidak ada tanda-tanda inflasi berkelanjutan akibat tarif. Dari bagi sumber untuk KDS Channel. Ya, selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa Wall Street berakhir di zona merah pada perdagangan Selasa karena investor mempertimbangkan dampak tarif setelah sejumlah perusahaan menyebutkan bea masuk perdagangan dalam laporan keuangan atau prospek mereka. Pada perdagangan Selasa, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,14% menjadi 44.111, indeks S&P 500 melemah 0,49% menjadi 6.299 dan indeks Nasdaq Composite merosot 0,65% menjadi 20.916. Sementara itu dari bursa saham Eropa, pemirsa, bursa saham Eropa terpantau menguat didorong laporan keuangan perusahaan yang lebih baik dari perkiraan dan optimisme The Federal Reserve akan memangkas suku bunga pada bulan September mendatang. Indeks acuan Eropa Stock 600 ditutup naik 0,15% ke level 541,4 dengan sebagian besar bursa regional juga diperdagangkan di zona hijau termasuk indeks DAX Jerman menguat 0,37% ke level 23.846 dan indeks FTSE 100 Inggris bertambah 0,16% ke posisi 9.142. Dan selanjutnya kita ulas bagaimana kemudian posisi terkini dari indeks harga saham gabungan dan juga proyeksi terdekat dari IHSG. Bersama kami sudah tersambung melalui line Zoom dengan Bapak Arya Santoso, Presiden Direktur CSA Institute. Pak Arya, selamat pagi. Gimana kabarnya, Pak? Selamat pagi, Pak Fajar. Bagus kondisinya sekarang lagi baik-baik. Siap. Terima kasih Pak Arya sudah bergabung bersama kami dalam Market Buzz di hari ini. Pak Arya, mungkin kita review terlebih dahulu posisi indeks harga saham gabungan pada perdagangan Selasa kemarin yang akhirnya berhasil ditutup menghijau, masih bertahan di level 7.515-an. Apa saja menjadi catatan pada perdagangan kemarin, Pak Arya? Ya, kita perhatikan bahwa memang di perdagangan kemarin ya masih konsolidasi menguat dibandingkan hari sebelumnya. Jadi kita lihat di hari Senin itu memang melemah ya, tetapi di hari Selasa itu terjadi penguatan, masih di level konsolidasi untuk kembali menguji menembus level puncak sebelumnya, yaitu ada di kisaran 7680 ya. Saat ini support di kisaran 7400, kelihatannya masih akan bertahan di kisaran range 7400 sampai 7600 dulu. Oke, tapi kemudian jika kita lihat level tadi dan juga kita lihat juga bagaimana kemudian potensinya di hari ini, masih cukup rapuh untuk koreksi lagi atau justru momentumnya untuk melanjutkan penguatan, Pak Arya? Ya, sementara ini kita perhatikan bahwa
level 7.400 masih perlu diuji ya. Jadi ada kemungkinan memang kalau pelemahan ke level itu ya, tetapi kondisi saat ini kita perhatikan ada berita baik ya. Jadi berita baik ini kemungkinan akan menahan penurunan juga ya. Jadi boleh dikatakan lebih cenderung bergerak mix ya di area-area 7.400 sampai 7.600. Oke, mix di area 7.400 hingga 7.600 masih perlu diuji kembali level 7.400 seiring IHSG yang memang kemarin ditutup di level 7.515. Nah, tadi Pak Arya sebetulnya sudah menyinggung sedikit ada kabar baik. Nah, mungkin kita spesifikkan saja begitu ya. Salah satunya ada rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 yang bahkan tumbuh 5,12% secara year on year. Tapi saya kutip sedikit Pak Arya, sejumlah ekonom justru agak terkejut dengan data ini. Nah, Pak Arya sendiri ataupun analis sendiri melihatnya seperti apa? Apakah memang ini masih cukup realistis atau justru sudah kita apresiasi saja berarti ekonomi kita berjalan cukup baik di kuartal 2 ini? Ya, kalau kita lihat dari angka GDP growth ya, GDP growth itu kan akhirnya keluar di atas ekspektasi pasar. Ekspektasi pasar di kisaran 5%, ternyata keluarnya di 5,12%. Sedangkan konsensus analis itu di kisaran 4,8% year on year sebenarnya. Nah, ini menunjukkan tuh ekonomi kita tetap resilient di tengah ketidakpastian global ya. Ini mendukung fundamental makro, memberikan juga visible anchor bagi investor, investor institusi khususnya ya, dalam jangka menengah panjang. Yang menarik itu sebenarnya adalah lonjakan angka ekspor dan impor ya. Ini disebabkan kita melihat bahwa ada penetapan tarif ya, itu mengejar di bulan Agustus sehingga shipping atau ekspor itu juga mengejar ya, sehingga ada lonjakan pertumbuhan sampai ke 10,67 yang tadinya cuma 6,46%. Kita lihat juga sepertinya untuk mengejar tarif itu, impor juga meningkat jauh ya. Jadi dari yang 4,17% menjadi 11,65%. Jadi di sini ada sesuatu yang nggak biasa ya, karena ada sentimen dari penetapan tarif yang baru. Oke, belum lagi dari data yang dirilis terkait dengan pertumbuhan ekonomi, ini akselerasi investasi disebut BPS juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 2. Tapi rilis data seperti ini Pak Arya biasanya mempengaruhinya jangka pendek saja atau menengah atau justru cukup panjang selama tahun 2025 akhirnya investor cukup yakin untuk di pasar saham Indonesia? Ya, sebenarnya kalau yang melihat cuma jangka pendek aja, ini kan temporer ya. Kita perhatikan karena ada kondisi sentimen seperti penetapan tarif sehingga tiba-tiba ada lonjakan ekspor impor, ya, kemudian growth terlihat lebih besar. Kita masih melihat bahwa kemungkinan di kuartal berikutnya itu akan menjadi suatu penentu ya, karena boleh dikatakan ini sentimen jangka pendek. Jangka menengah panjang memang perlu keberlanjutan atau sustainability, sejauh mana growth dari GDP ini bisa dipertahankan, apakah memang bisa mengejar di atas konsensus lagi di kuartal berikutnya, itu yang akan menjadi suatu sentimen jangka panjang. Oke, jadi memang ini menjadi sentimen yang tentunya diperhatikan oleh pasar, tapi kita harus kembali lihat di kuartal 3 seperti apa dan juga di kuartal 4 2025 agar kemudian bisa menjadi faktor pendorong dari indeks harga saham gabungan. Meskipun di satu sisi ada sentimen positif Pak Arya, tapi sentimen negatifnya ini terlihat dari sisi mana ini? Apakah kemudian eksternal masih cukup mendominasi atau justru domestik juga masih ada yang cukup diperhatikan oleh pelaku pasar? Arya. Ya, sebenarnya di domestik juga kita melihat bahwa masih cukup baik ya untuk landasan earning, karena pertumbuhan GDP ini juga ada didukung oleh investasi baik dari foreign direct investment atau capex ya untuk domestik. Ini sebenarnya cermin kegiatan bisnis yang juga meningkat. Jadi kalau korporasi ini menggunakan dana bisa efisien, maka bottom line earning itu bisa tumbuh di second half. Jadi ya biasa tekanannya di biaya bahan baku global dan volatilitas nilai tukar rupiah yang itu perlu diwaspadai. Oke, itu yang menjadi catatan tersendiri begitu ya dari sisi domestik. Lantas ini juga ada spekulasi terbaru Pak Arya, terutama dari bursa Eropa yang kemarin juga ditutup yang hijau seiring dengan optimisme The Federal Reserve yang berpotensi atau digadang-gadang akan melakukan pemangkasan suku bunga pada September mendatang. Nah, ini seberapa besar kemudian cukup berpengaruh pada pasar saham dalam negeri, Pak Arya? Apakah kemudian hanya ekspektasi yang ditunggu-tunggu saja atau justru jika memang benar-benar dilakukan akhirnya akan menjadi booster baru bagi indeks harga saham gabungan?
Ya, biasanya untuk pemangkasan suku bunga di sentimen global ya, contohnya The Fed memangkas suku bunga, itu biasanya yield di pasar AS itu turun. Jadi di Amerika yieldnya turun, nah kemudian investor asing lebih tertarik masuk ke emerging market ya, seperti contohnya di Indonesia. Sebenarnya dia akan mendorong aliran modal masuk atau justru mendukung penguatan IHSG dan kemudian terjadi pelemahan yield obligasi di domestik di Indonesia dan secara historis sebenarnya setiap potensi pemangkasan suku bunga itu akan diikuti oleh peningkatan investor asing dan penguatan IHSG ke level yang lebih baik. Oke, jadi pasar modal selain saham juga begitu ya di Indonesia juga turut terbawa oleh Ya. bagaimana nanti capital inflow yang diharapkan bisa datang pasca pemangkasan suku bunga The Federal Reserve yang diproyeksikan pada September mendatang. Baik, kita tinggalkan dari sentimen eksternalnya sendiri, pemirsa dan juga Pak Arya. Saya ingin kembali lagi ke IHSG dan juga perdagangan terkini terakhir. IHSG disebut mendekati level tertingginya, tapi apakah kemudian ini sudah cukup overpriced, Pak Arya, di level-level saat ini? Ya, nah ini menarik ya karena IHSG itu udah mendekati level tertingginya yaitu di 7910 ya 7910. Memang kelihatannya mendekati puncak rekor ya. Secara valuasi agregat itu forward PE-nya sekitar 13 kali, 13-14 kali. Masih cukup wajar relatif ya terhadap yield obligasi dan kita banding dengan market di Asia. Tapi beberapa saham unggulan saja itu yang memang udah over value ya. Sementara saham-saham yang small cap, mid caps itu masih menawarkan potensi upside yang cukup luas ya. Jadi nggak secara menyeluruh overpriced. Namun kita bisa seleksi saham-saham ya itu yang secara individual ya. Kita lihat lagi valuasinya per saham. Kebanyakan belum overpriced. Hanya beberapa saham-saham unggulan yang volumenya cukup besar diperdagangkan dan menggerakkan indeks harga saham gabungan itu memang agak-agak over value, tapi masih banyak yang murah juga. Oke, jadi memang bisa dipilah-pilah kembali begitu ya, mana kemudian yang secara valuasi sudah cukup overpriced meskipun masih ada peluang juga yang bisa kita manfaatkan dari sejumlah saham lainnya. Nah ini kita ke salah satu saham yang kemarin juga menjadi penopang, Pak Arya, ada saham Aman Mineral yang memang sebelumnya justru membebani indeks. Nah Aman Mineral sendiri dari kacamata Anda seperti apa, Pak Arya? Apa yang perlu diperhatikan oleh para pemirsa? Ya, ini menarik ya karena bobotnya itu dia menjadi top 7 ya. Jadi urutan ketujuh dari bobot ya, bobot terhadap IHSG itu bobotnya sekitar 4% terhadap IHSG. Jadi memang karena bobotnya cukup besar ketika turun dalam itu memang membebani IHSG dan kemudian ketika ada kenaikan lagi dia menjadi leading ya, leading yang boleh dikatakan penggerak ya. Nah, oleh karena itu naik turunnya AMMN atau mungkin saham-saham lain yang punya bobot besar terhadap indeks memang itu sangat mempengaruhi dan boleh dikatakan menjadi penggerak bagi IHSG ya. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat bahwa bukti ya atau bahwa ini mencerminkan IHSG itu hariannya masih dipengaruhi oleh aksi saham-saham big caps. Nah, jadi tetap strateginya bottom up ya lebih penting. Jadi lihat dulu perusahaannya bagaimana dari laporan keuangan, rasio profitabilitas dibandingkan sama peer ya, peer valuation-nya juga sebelum kita bisa mutusin mau tambah beli atau kita bahkan mungkin menjual ya. Jadi korelasi terhadap IHSG dengan saham-saham tertentu itu tergantung dari sisi market cap dan besarnya perusahaan itu. Jadi kembali lebih baik bottom up ya, lihatnya per individual saham saja. Oke, jadi analisis bottom up bisa dilakukan begitu ya untuk kemudian akhirnya menentukan saham mana yang kemudian bisa ditambahkan atau dimasukkan ke portofolio Anda. Tapi sedikit lagi Pak Arya sebelum kita jeda, akhirnya Aman Mineral kalau dari Anda lihat ini akan kemana dan level-level yang diperhatikan di level berapa saja ini? Ya, kita bisa perhatikan memang area supportnya itu di kisaran level 7.000 ya. Jadi di level 7.000 itu menjadi area support sekarang. Kemungkinan penguatan kembali menguji level 8.000 kembali karena di situ ada boleh dikatakan neckline yang dari topping yang sebelumnya ya, peak yang sebelumnya. Jadi kita lihat range-nya di area 7.000 8.000 bisa menjadi area perdagangan jangka pendek. 7.000 hingga 8.000 menjadi level yang bisa diperhatikan untuk AMMN. Pemirsa, jika Anda juga termasuk yang memperhatikan saham ini, silakan saja. Tapi sekali lagi keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada Anda masing-masing dari pemirsa IDX Channel. Pak Arya, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali terutama dengan saham-saham pilihan apa saja yang kemudian bisa diperhatikan oleh para pemirsa. Tapi nanti pemirsa tetaplah bersama kami, Market Buzz segera kembali.